Bagaimana lobi Indonesia agar pembahasan gencatan senjata bisa kembali dibahas di PBB? Kita bahas bersama Hikmahanto Yuwana, pakar hubungan internasional. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel hari ini sampai hari ini, seakan-akan mengolok-olok akal sehat, kemanusiaan, dan juga hukum humanitar internasional. Apa yang bisa dilakukan negara-negara untuk menghentikan kekejaman di Gaza, Prof? Menurut saya ada dua ya. Pertama adalah seperti yang dilakukan oleh Ibu Menlu, bahwa beliau datang ke Cina, ya, membawa mandat juga dari KTT Oki, dan kemudian juga nantinya akan datang ke Rusia dengan dalih bahwa Cina adalah Presiden Dewan Keamanan PBB. Tapi sebenarnya ini kita minta Cina dan Rusia sebagai penyeimbang dari Amerika Serikat untuk bisa menghentikan kekerasan yang ada di Gaza. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena dalam masyarakat internasional itu tidak berlaku tuh hukum internasional. Hukum internasional digunakan hanya sebagai legitimasi. Israel sekarang menyerang rumah sakit kita kan legitimasinya adalah karena dia ingin mengejar para pejuang Hamas yang bersembunyi di rumah sakit kita itu. Ya. Nah, jadi kita harus punya mitra yang kuat yang bisa mengimbangi kekuatan dari Amerika Serikat. Karena apa? Di dalam masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, kalau misalnya Israel dan Amerika Serikat yang mendominasi di Gaza, ya sulit untuk kita bisa bertindak. Apalagi kita hanya tumpu pada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang oleh Israel dianggap bahwa ini bukan pemerintahan dunia, jadi dia akan abaikan seperti itu. Bicara soal kekuatan di mata masyarakat internasional, Amerika Serikat, terakhir Presiden AS Joe Biden bilang bahwa Gaza harus diperintah oleh Palestina tetap. Tapi di sisi lain Israel juga mengabaikan itu, bahkan oleh sekutunya sendiri. Di sisi lain kalau kita lihat juga terakhir di Dewan Keamanan PBB, Cina dan Rusia sebagai pemilik hak veto, posisinya juga abstain. Tidak terang-terangan untuk mendukung penghentian gencatan senjata, penghentian serangan Israel ke Gaza. Gimana, Prof? Kansnya? Yang pertama adalah Amerika Serikat tentu mendukung tindakan Israel untuk membela diri. Tetapi Amerika Serikat mengatakan ada batas-batasnya. Batas-batasnya adalah jangan sampai menyasar kepada rakyat sipil, rumah ibadah, rumah sakit. Walaupun itu kadang diabaikan juga sama Israel karena dengan alasan bahwa ada para pejuang Hamas yang menggunakan human shield, ya. Selalu itu alasannya ya, Prof? Manusia. Kenapa? Selalu itu alasannya ya, Prof, ya, yang digunakan. Betul, lalu dibuat kayak begitu. Dan kita tahu Amerika Serikat ketika masuk Irak kan juga alasannya sesuatu yang dibuat tetapi ternyata tidak terbukti, tapi sudah masuk di Irak gitu ya. Nah, ini yang memang dalam masyarakat internasional itu nggak ada lembaga peradilan yang seperti di hukum nasional. Kalau misalnya ada mahkamah internasional itu kan kesepakatan antar negara yang bersengketa. Nah, yang kedua, Presiden Joe Biden juga mengatakan kalau kamu nanti masuk ke Gaza, jangan kamu duduki, jangan kamu punya otoritas, ya. Karena apa? Itu sama saja memperluas wilayah yang diduduki oleh Israel di tanah Palestina, dan itu akan membuat marah banyak negara, dan bukannya tidak mungkin mereka akan menggunakan kekerasan juga menghadapi hal seperti ini. Jadi Joe Biden mengingatkan seperti itu, tapi bahwa sebagai hak untuk membela diri Israel yang kemudian melakukan serangan-serangan ke Gaza, Joe Biden masih tidak bergeming, walaupun kemarin dalam resolusi Dewan Keamanan terkait dengan penyanderaan, Amerika Serikat posisinya udah mulai bergeser. Dia tidak memveto, tetapi dia abstain gitu ya. Karena dia tentu tidak akan mendukung, karena kalau misalnya mendukung konsekuensinya seolah-olah dia akan bertolak belakang dengan Israel. Jadi itu posisinya seperti itu. Kenapa Joe Biden masih bisa bergerak, dan mungkin juga karena Bapak Presiden juga sudah bertemu dengan Joe Biden, dan beliau presiden adalah kepala pemerintahan pertama yang berani mengatakan di depan Joe Biden bahwa ini bukan hak bela diri Israel, tapi yang terjadi di sana adalah atrocities, kekejaman, kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Dan ini ditunjukkan juga oleh masyarakat dunia. Nah, harapan kita kalau misalnya Indonesia mendorong Cina dan Rusia melakukan coalition of the willing untuk apa? Untuk menghentikan serangan Israel, itu sudah bagus sekali. Ya, tapi yang kedua, masyarakat kita harusnya juga merangkul
rakyat Israel, rakyat Amerika Serikat. Karena apa? Kita ingin bahwa serangan itu dihentikan kalau misalnya rakyat di kedua negara ini mereka tidak setuju dengan pemimpinnya. Kita tahu Netanyahu sudah didemo, kalau bisa nanti diturunkan. Presiden Joe Biden akan menghadapi pemilu, kalau bisa nanti tidak terpilih, misalnya seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus lakukan. Apapun yang itu, yang penting adalah bagaimana menghentikan serangan Israel ini. Karena yang jadi korban udah manusia sipil, rakyat sipil, anak-anak dan sebagainya. Yang kita tidak bisa menerima ya fakta seperti kayak begini nih. Di titik mana akhirnya Netanyahu menurut Anda bisa akhirnya menyerah begitu? Karena kalau kita lihat demonstrasi besar-besaran sudah terjadi bahkan di depan kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Di Amerika Serikat juga rally demonstrasi itu juga sudah terjadi di berbagai negara bagian. Apalagi yang kurang begitu, Prof? Di posisi terdesak apa yang bisa akhirnya menghentikan ini? Netanyahu dia melakukan serangan ini sampai kapan? Sampai petinggi-petinggi Hamas yang dianggap bertanggung jawab itu tertangkap baik hidup-hidup maupun mati. Itu yang ingin dia pastikan. Yang kedua adalah untuk mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun yang ke depan tidak akan lagi ada serangan dari Hamas ya, dari Gaza yang ke Israel. Jadi dia akan mencari otoritas ya orang Israel mungkin yang akan menguasai di Gaza itu, atau kemungkinan besar adalah cari orang Palestina yang bisa diajak kompromi dengan tentu Israel, sehingga otoritas ini mencegah kalau misalnya ada keinginan melakukan serangan rudal dari Gaza ke Israel. Itu yang tidak dicapai. Nah, masalahnya adalah berapa lama hal ini bisa tercapai, karena definisi menangnya Israel adalah di sana gitu. Apa yang bisa menjamin rakyat Palestina juga bisa dalam keadaan aman? Kita mundur sebelum 7 Oktober. Kita lihat di Sheikh Jarrah, di Khan Yunis, direbut paksa rumah-rumah warga Israel tanpa hak warga Israel menduduki warga Palestina, rumah milik warga Palestina di Khan Yunis, di Sheikh Jarrah dan daerah-daerah lainnya tanpa ada perlawanan karena tidak ada militer Palestina begitu kan secara negara. Bagaimana Prof Hik? Ya, ini yang membuat Hamas marah terus terang ya, karena apa? Memang Israel melakukan proses pengambil alihan tanah itu ya secara perdata. Misalnya ada sengketa antara orang Palestina dengan orang Israel, lalu kemudian nanti dimenangkan oleh pihak Israel sehingga tanahnya menjadi tanah Israel. Atau ada tanah kosong yang kemudian oleh otoritas di Israel, pemerintahnya membuat pemukiman sehingga nanti orang-orang Yahudi dari berbagai negara difasilitasi untuk masuk di sana. Nah, ini kan tindakan-tindakan yang membuat marah Hamas, dan Hamas lalu menyerang Israel. Nah, ini memang kalau sudah kayak begini, terus terang ini nggak akan selesai karena masing-masing argumentasi masing-masing narasinya, dan yang repot itu adalah menggunakan kekerasan, dan yang terdampak itu rakyat Palestina. Maka saya selalu katakan, pemerintah Indonesia kita nggak usah berpihak pada Hamas, apalagi kepada Israel. Kita harus berpihak ke siapa? Kepada rakyat Palestina yang mereka terdampak dari perang ini, anak-anak, perempuan, orang tua. Itu yang harusnya kita berpihak ya, sehingga Bapak Presiden sudah tepat mengatakan bahwa yang terjadi ini adalah atrocities, kekejaman yang harus dihentikan oleh Israel, dan kemudian kita berharap bahwa Presiden Amerika Serikat juga mau melakukan mempengaruhi supaya Israel menghentikan serangan ini. Dan kalau tidak, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu bermain mata dengan Cina dan Rusia, karena tujuannya adalah kita minta dihentikan. Ya, kalau misalnya tidak dihentikan juga, ya kan kita tahu Cina dengan Amerika, Rusia dengan Amerika sedang bersaing. Ya, bukannya tidak mungkin. Bisa kita manfaatkan itu ya? Ya, khawatir bahwa kita akan jatuh ke negara-negara ini. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat kondisi saat ini masih ada 3 warga negara Indonesia belum tahu bagaimana keadaannya, masih hilang kontak. Begitu juga warga sipil ditembaki begitu saja oleh militer Israel. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa akan menyeret Benjamin Netanyahu ke ICC, ke International Criminal Court. Mungkinkah itu dilakukan? Ya, begini, kalau yang terkait dengan warga negara kita, ya kita harus angkat topi bagi mereka ini. Ya, mudah-mudahan mereka bisa
ditemukan hidup-hidup karena sekarang kita hanya kehilangan kontak ya. Tapi tentu mereka ada di sana karena mereka sudah siap untuk mati syahid gitu ya. Jadi mereka menaikkan kontrak. Jadi tentu kita tidak bisa halangi ya, pemerintah tidak bisa minta melakukan mereka untuk evakuasi. Terkait dengan Erdogan, bolehlah 100 pengacara dan lain sebagainya mau dikirim, tapi nggak efektif. Kenapa saya katakan nggak efektif? Karena walaupun apa yang dilakukan oleh Netanyahu masuk dalam kualifikasi pelanggaran HAM berat, ya serious crimes itu, tetapi yang jadi masalah siapa yang akan membawa Netanyahu ke Belanda? Ya, siapa? Kecuali kalau misalnya pemerintahan yang baru pengganti Netanyahu memang tidak suka dengan Netanyahu, mereka lah yang akan mengirim. Membawa, ya. Yang membawa ini masalah teknis, tapi ya Dan politis selama juga ini ya kalau akhirnya misalnya Prof. Ya. ya politik dan nggak mungkin yang membuat tidak mungkin orang-orang ini dimintai pertanggungjawaban di peradilan internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional itu. Oke, jadi lobby Indonesia salah satunya ke negara yang kuat lainnya, ke Cina dan Rusia bisa goal sehingga gencatan senjata atau bahkan kekerasan ini segera dihentikan agar tidak semakin banyak lagi warga sipil yang jadi korban. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto Yuwana, pakar hubungan internasional telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Prof. Terima kasih.